Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan kubak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Benny, kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Setelah anak-anak membaca bacaan tersebut, coba kerjakan latihan soalnya. Ini kita bahas bersama-sama ya. Apa isi cerita di atas? Cerita di atas tadi berisi bahwa Benny bermain gobak sodor saat istirahat dengan teman-temannya. Tanpa sengaja, Benny menyenggol Udin sampai jatuh. Benny meminta maaf kepada Udin. Itu Udin ya, guru salah ketik. Kemudian, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Tadi mereka bermain gobak sodor. Selanjutnya, kapan permainan itu dilakukan? Permainan tadi dilakukan saat jam istirahat. Kemudian, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Karena sudah menyenggol Udin sampai jatuh. Itu ya jawabannya. Selanjutnya, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, tentu. Udin juga memaafkan Benny. Anak-anak juga harus seperti itu. Jika ada temannya yang minta maaf, harus dimaafkan. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Perhatikan percakapan antara Benny dan Udin. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Itu tadi percakapan antara Benny dan Udin. Sekarang anak-anak kerjakan latihan soalnya setelah membaca percakapan ini. Sekarang sebutkan peristiwa yang terjadi. Tadi peristiwa itu adalah Benny meminta maaf kepada Udin karena sudah menyenggol Udin. Kemudian, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Yang diucapkan adalah, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi.
Siapa yang memaafkan? Nah, di sini Udin yang memaafkan. Kemudian, kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila melakukan kesalahan. Anak-anak ya, gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Nah, itu diperhatikan ya anak-anak. Jika kita mengucapkan permintaan maaf, gunakan kalimat yang santun, kalimat yang sopan. Nah, setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya. Ayo kita pelajari tentang makna kalimat minta maaf ya anak-anak ya. Nah, di sini ada kalimat Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, berarti di sini siapa yang meminta maaf? Nah, tentunya yang meminta maaf adalah Doni. Kemudian, Doni meminta maaf kepada siapa? Nah, yaitu Doni meminta maaf kepada Tini. Mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? Nah, Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak bisa datang di pesta ulang tahunnya. Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya. Ini contoh yang lain lagi ya. Beni dan Udin biasa bermain gerobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Fani, maafkan aku ya sudah menghilangkan bonekamu, ucap Rani. Siapa yang meminta maaf? Nah, di sini yang meminta maaf adalah Rani. Rani meminta maaf kepada siapa? Rani di sini meminta maaf kepada Fani. Mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Kenapa anak-anak? Nah, Rani meminta maaf kepada Fani karena sudah menghilangkan bonekanya. Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya Rani meminta maaf karena sudah menghilangkan boneka Fani. Lani mempunyai pensil. Kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Nah, itu dari titik 0 ke ujung pensil menunjukkan di angka 8. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Jadi panjang meja ini ada 1 meter. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada ballpoint. Nah, berapa kira-kira panjang dari ballpoint ini? Cara mengukurnya yaitu dilihat dari angka 0 di ujung sebelah kiri, di angka 0, dan di ujung sebelah kanan itu menunjukkan di angka 14, berarti panjang ballpoint itu 14 cm. Kemudian ikan itu, bagian kepala ikan ditaruh diurut dengan angka 0. Kemudian ekornya di angka 20. Jadi panjang ikan sama dengan 20 cm. Anak-anak masih ingat bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut ya. 3 meter sama dengan titik-titik centimeter. Ada 2 cara dengan menggunakan cara perkalian dan penjumlahan.
3 kali 100 cm sama dengan 300 cm. Cara yang kedua yaitu 100 ditambah 100 ditambah 100, karena ini ada 3 meter berarti 100-nya 3 kali. Jadi kalau dijumlah sama dengan 300 cm. Kemudian sekarang kebalikannya, dari cm menjadi meter. Jadi 100 cm itu ada sama dengan 1 meter. 300 cm sama dengan titik-titik meter. Ada berapa meter? Caranya 300 dibagi dengan 100. Kemudian kita coret nolnya biar angkanya lebih sederhana. Yang depan dicoret 2, yang belakang juga harus dicoret 2. Jadi tinggal 3 dibagi 1 sama dengan 3 meter. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, anak-anak bisa menggunakan cara yang pertama, juga bisa menggunakan cara yang kedua. Terserah anak-anak bagaimana yang mudah. Cara yang pertama itu menggunakan perkalian ya. 2 meter berarti 2 dikali 100, karena 1 meternya itu ada 100 cm. Jadi 2 kali 100 sama dengan 200. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan cara penjumlahan seperti yang ada di bawah. Ya, 100 ditambah 100. Nah, karena tadi 2 meter dan 1 meternya itu ada 100 cm. Jadi 100 ditambah 100 sama dengan 200 cm. Kemudian contoh berikutnya. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. 400 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya 400 dibagi 100 ya, karena 1 meternya ada 100 cm. Nah, caranya sama. Nolnya dicoret untuk menyederhanakan cara menghitungnya. Nah, tinggal 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian contoh berikutnya, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya 1000 dibagi 100. Kemudian yang 100 nolnya 2 dicoret. Yang 1000 juga dicoret 2. Tinggal 10 dibagi 1 sama dengan 10 cm ya. Nah, kemudian ukurlah panjang gambar-gambar benda tersebut. Jadi benda-benda seperti gambar ini yang ada di rumah kamu, coba kalian ukur panjangnya. Nah, gunakan penggaris untuk mengukurnya atau meteran. Kemudian urutkan benda-benda dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Nah, yang ini dikerjakan ya. Cari benda-benda seperti gambar ini di rumah kalian. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melempar bola ke arah Lani. Nah, ini percakapan antara Lani dan Benny. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, ternyata anak-anak, operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola.
Ya Beni, ayo kita lanjutkan permainan ini. Nah, itu tadi percakapan antara Lani dan Beni. Karena Beni terlalu kuat mengoper bola dan Lani belum siap menangkap, maka Lani terkena bola ya. Kemudian Beni meminta maaf dan Lani juga harus memaafkannya. Nah, anak-anak, berdasarkan percakapan tadi, siapa yang meminta maaf? Yang meminta maaf adalah Beni. Kemudian, mengapa Beni meminta maaf? Karena melempar bola kurang hati-hati sehingga mengenai kepala Lani. Kemudian ini ada juga percakapan antara Dayu dan Beni. Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja? Maaf Beni, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Sama-sama Beni. Nah, di sini Beni mau meminjam penggaris Dayu, tapi Dayu meminta maaf pada Beni karena penggarisnya sedang dipinjam Lani. Anak-anak, saat kita meminjam barang orang lain harus meminta izin dulu ya. Nah, jadi kalau kita meminjam barang orang lain, kita harus meminta izin kepada yang punya dulu. Beni, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Ini percakapan mereka saat bermusyawarah. Bagaimana kalau kita bermain bola kasti? Setuju. Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Nah, itu tadi percakapan antara anak-anak tadi yang sedang bermusyawarah untuk menentukan permainan. Perilaku tersebut sesuai dengan sila keempat Pancasila, anak-anak. Bagaimana bunyinya ya? Sila keempat ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu tadi ya, sila keempat yang disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Saat bermain bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan permainan. Ada anak yang ingin bermain galasin, ada juga anak yang ingin bermain kelereng. Perbedaan pilihan permainan dapat disatukan melalui musyawarah. Nah, musyawarah di sini artinya apa ya anak-anak? Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Musyawarah sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi dari sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu tadi ya tentang musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah yang pertama, musyawarah menentukan tempat bermain dan permainan. Kemudian yang kedua, musyawarah menentukan aturan permainan. Yang ketiga yaitu mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Nah, itu tadi contoh-contoh penerapan sila keempat di tempat bermain. Beni senang bekerja bakti.
Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Beni ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi, setiap bulan Beni ikut gotong royong. Pernahkah kamu melakukan gotong royong? Nah, itu tadi sampai di sini dulu pembelajaran kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 ini. Anak-anak juga kerjakan LKS-nya ya di pembelajaran 1 dan 2 subtema 3. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.